Horas, salam reformanda masih haholongan. Marlas ni rohai taun mamuji debata ai asini rohanai domongotu rohatai umban duai mardomui bison sadarion dison sadarion di baheni manggogobe mahitaon sude mamuji Tuhan Yesusi para sirohago dangi si banlas lirohatai nuai nang sogot pe nuai nang sogot pe. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, renungan pagi ini, Jumat 24 Juni 2022, diambil dari Matius 5 ayat 17. Demikian bunyinya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Temanya adalah aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kalau kita bertanya, apakah hukum Taurat itu penting bagi kita? Tentu jawabnya adalah penting, sebab hukum Taurat membimbing kita dan menunjukkan kepada kita apa yang disukai Allah dan apa yang tidak disukai Allah, apa yang bisa kita kerjakan dan apa yang tidak bisa kita kerjakan. Hukum Taurat diberikan Allah kepada bangsa Israel untuk memelihara hidup mereka supaya mereka hidup. Hukum Taurat pertama sampai dengan keempat, kita disuruh untuk mengasihi Allah, dan hukum Taurat kelima sampai dengan ke-10, kita disuruh untuk mengasihi sesama kita. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama, inilah yang diperintahkan Allah untuk kita lakukan. Di dalam tata ibadah kita di HKBP juga ada dibuat pembacaan hukum Taurat. Walaupun terkadang dapat diambil dari konfesi atau firman Allah, tetapi itu adalah hukum Taurat. Di dalam nats kita ini melihat bahwa Yesus menjawab tuduhan yang ditujukan kepadanya, yang mengatakan bahwa dia datang untuk meniadakan hukum Taurat. Dengan jelas Yesus menjawab tuduhan ini bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Yesus mengatakan, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi." Lalu, apakah yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan pada hari ini?
Yang perlu kita lakukan adalah dengan menaati hukum Taurat dan melakukannya di dalam kehidupan kita, tidak perlu menambahi atau mengurangi satu iota atau satu titik pun. Dan kepada kita diinginkan tidak seperti orang Farisi yang hanya mengetahui tentang hukum Taurat namun tidak melakukannya. Amin. Pasada holong nai saluhur na porseai na tarjo tu sada pakirimoni somon daging ni Kristusi Rap marsi urupan ma di bagasan holong nai taradoti hasadaoni tondi pinago budi damei. Marilah kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita.